Ya, kembali lagi. Kali ini kita akan cuma membahas sedikit permasalahan atau kendala-kendala yang sering saya alami. Artinya, ini pengalaman yang pernah terjadi pada saya. Kaitannya dengan penggunaan skala peta dan sumber data yang digunakan. Ya, ini tampilan video yang berbeda karena ini cuma sedikit berbincang dan menjelaskan sedikit. Sebelumnya, kalian mungkin tahu skala peta itu apa. Skala peta itu kan rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi, atau bisa dibilang perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya yang ada di permukaan bumi. Itu skala. Nah, selanjutnya data. Data itu kan ya semua jenis data atau informasi yang digunakan sebagai input atau landasan dalam pembuatan peta pemetaan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang membicarakan tentang informasi geospasial. Informasi geospasial itu atau kita singkat dengan IG terbagi atas dua. Informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. IGD atau informasi geospasial dasar itu bisa diambil atas satu dua, yaitu jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jadi jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Peta dasar itu sendiri bisa diuraikan seperti garis pantai. Peta dasar itu sendiri berupa peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan pantai Indonesia, peta lingkungan laut nasional. Peta dasar juga bisa diuraikan seperti garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, penutup lahan, fasilitas, dan lain-lain. Selanjutnya IGT, informasi geospasial tematik. IGT itu sendiri seperti kata kuncinya itu tematik. Mungkin kalian pernah dengar peta tematik yang membahas satu tema. Satu tema kenampakan seperti pengguna lahan, administratif. Nah, peta IGT ini semuanya mengacu pada IGD, informasi geospasial dasar. Nah, permasalahannya di sini. Dalam penyusunan IGT atau informasi geospasial tematik, itu ada larangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, yaitu pertama, mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD
dan atau membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya. Artinya, saat membuat peta IGT, peta tematik, itu skalanya tidak boleh lebih besar daripada IGD. Ini tidak boleh. Jadi skala IGT itu tidak boleh lebih besar dari skala IGD. Ini diatur pada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011. Jadi misalkan kita menggunakan IGD skala 1:100.000 misalnya. Terus kita mau membuat peta tematik IGD, itu skala yang diperbolehkan itu harus lebih kecil dari 1:100.000. Misalnya 1:150.000, 1:200.000. Itu yang diperbolehkan. Jadi jangan sampai membuat peta IGD 1:50.000. Itu tidak diperbolehkan jika berdasarkan tadi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011. Itu tidak boleh. Saya hapus dulu. Jadi ingat, skala untuk IGD itu tidak boleh lebih besar dari IGT tidak boleh lebih besar daripada IGD untuk skalanya. Tidak boleh. Jadi nih, misalkan kalian kalian punya peta dasar seperti penggunaan lahan yang skalanya 150.000, sedangkan riset kalian pada daerah yang sempit, artinya membutuhkan skala yang lebih besar. Jadi usahakan cari skala peta untuk penggunaan lahan yang lebih besar juga. Syarat minimal untuk pembuatan peta itu, kita harus mengikuti skala peta dasar yang paling kecil. Jadi misalkan kita ada peta penggunaan lahan, peta admin, peta geologi. Kita mau tumpang tindikan atau overlay misalkan. Peta penggunaan lahan skalanya 1:100.000. Ini administrasi skalanya 1:50.000 misalnya. Nah, sedangkan geologi 1:250.000. Jadi, skala peta buatan kita harusnya mengikuti skala terkecil, yaitu 1:250.000. Jangan gunakan 100.000 maupun 50.000. Itu sesuai dengan ketentuan yang tadi, undang-undang tersebut. Karena saya lihat belakangan ini atau dari dulu itu masih banyak mereka menggunakan variasi data dengan skala yang berbeda, tapi dia tetap mengikut pada keinginan mereka atau area kajian mereka. Kadang ada yang 1:50.000 peta hasilnya kan, tapi dilihat sumber datanya ternyata ada yang lebih kecil skalanya. Jadi itu adanya kesalahan. Karena di sini berbicara tentang keakuratan data.
250.000 ke 50.000 itu sangat jauh, beda sekali. Ini untuk peta tematik ya, yang dibangun atas peta vektor atau semacamnya. Begitu pula dengan citra satelit atau raster yang digunakan. Mungkin citra satelit yang kalian kenal ada Landsat, citra satelit mungkin ya ada Landsat, QuickBar, Halos, WarView, dan lain-lain. Semua resolusi dari citra ini berbeda, tidaklah sama. Nah, penggunaan dari citra ini juga memiliki skala ideal dalam pemetaan. Landasannya dari mana? Misalkan contohnya, untuk Landsat kan 30 meter. Ini idealnya pada skala 1:300.000. Dari mana dapat ini? Ketentuannya dari mana? Tunggu, saya akan coba mengulik itu sedikit. Kalian pernah dengar mungkin namanya DPI atau dot per inch. Dot per inch. Misalkan 300 dpi. Artinya ada 300 dot per inch. Jadi misalkan dalam 1 inci bakalan ada 300 dot dan seluruh semua. Nah, 300 dot ini dalam citra itu dikenal dengan pixel. Jadi, kita coba untuk ubah ke skala. Kan tadi 300 dpi artinya ada 300 pixel per inci. Jadi 300 pixel per 25,4 mm, ya kan? 1 inci sama dengan 25,4 mm. Nah, jadi misalkan 300 pixel sama dengan 25,4 mm. Nah, untuk 1 pixel berapa? Jadi 1 pixel berapa milimeter? Jadi kita kali silang untuk mendapatkan berapa milimeter untuk 1 pixelnya. Jadi ini 300. Kita anggap aja ini X ya. 300 X sama dengan 25,4 kali 1. 25,4 kali 1. Artinya 25,4. Jadi X sama dengan 25,4 bagi 300. X sama dengan 0,08 atau 0,1 mm. Jadi 1 pixel itu sama dengan 0,1 mm. Nah itu yang tadi 30 meter itu 0, berarti untuk
0,1 mm. Yang ini lenset ya, misalkan citra lenset. Jadi 30 meter sama dengan 0,1 mm. Saya hapus ini. Jadi 1 mm itu sama dengan 300.000 mm. Meter ke milimeter kan 10.000 turunnya. Jadi ini kan tadi 0,1 jadi 1, harusnya kan 30.000. Kan ini dijadikan 1, tambah lagi nolnya jadi 300.000. Jadi di sini skala ideal untuk resolusi citra yang 30 meter. Nah, begitu. Jadi jika kalian menggunakan citra misalkan QuickBurst yang resolusinya kurang dari 1 meter, itu bisa saja lebih besar dari 1.000, 1:1000 skalanya. Jadi dasar itu kita gunakan dalam penentuan skala jika menggunakan citra satelit. Ada skala ideal yang bisa digunakan. Skala ideal yang disarankan, misalkan resolusi citranya 50 meter, ya skalanya yang ideal itu 1:500.000. Untuk resolusi 10 meter, ya skala idealnya 1:100.000. Jadi misalkan kalian petakan pulau kecil, itu datanya 1:10.000. Terus kalian citranya lenset yang 30 meter. Kan tidak worth it. Nggak bisa terlalu jauh. Seharusnya ini dia 300.000. 1:300.000. Jika dipetakan dipaksakan pada pulau kecil, yang kelihatan kan ukuran pikselnya kotak-kotak. Itu sangat tidak akurat untuk datanya. Malah muncul piksel-pikselnya. Jadi skala pemetaan itu sangat tergantung pada sumber data yang kalian gunakan. Jadi perhatikan baik-baik. Karena pengalaman saya selama belajar jarang yang menyampaikan hal tersebut, sehingga masih ada yang dibiarkan kesalahan-kesalahan kecil tapi penting seperti ini. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Ini cuma unek-unek, jadi video saya buat secara langsung dan ya modelnya gini. Jika kalian suka, mungkin ada akan pembahasan-pembahasan yang lain jika kalian minta. Terima kasih.